pada ulang tahun Kabupaten yang keempat, yaitu tahun 2007. Pada waktu itu Bapak Freddy Numberi selaku Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia datang ke Raja Ampat, dan saat itu pula meresmikan atau mensahkan, mendeklarasikan Kabupaten Raja Ampat sebagai Kabupaten Bahari. Tentunya untuk menjaga agar laut dan semua kekayaan yang ada di dalam, supaya pemerintah bersama masyarakat menjaga bersama-sama sesuai dengan keunggulan atau potensi masing-masing wilayah, keunggulan komparatif masing-masing wilayah. Mulai dari Kepulauan Riau sampai di Misol, Gak sampai di Samate, ada semua masyarakat. Dengan kami menimbang kepada bangsa dan negara ini kurang lebih 1 juta hektar dari kawasan ini yang menjadi kawasan konservasi. Saya mau berenang dengan ikan hiu untuk yang pertama kalinya, dan ini berenang saya yang kedua kali di Raja Ampat. Saya sangat takut, gemetar, dan mungkin mau menangis sedikit
Tapi kita mau coba. Abang jangan jauh-jauh dari aku. Luar biasa, Raja Ampat mantap. Keren, excited, senang, menakutkan juga, tapi luar biasa. Betul-betul worth it. Mereka hanya berenang di sekeliling kita dan seperti tidak menghiraukan kita dan tidak menganggap kita sebagai ancaman. Mereka biasa saja. Waktu sebelum masuk betul-betul menyeramkan dengan semua tontonan film yang menyeramkan tentang hiu, tapi waktu masuk dan berenang dengan mereka, ya mereka sebenarnya hanya ikan yang sepertinya lucu dan sempat ingin memegang, tapi mungkin lain kali. Ya, mereka lucu sekali dan tidak menyeramkan sama seperti ikan lain yang ada di akuarium, cuman mereka ada di laut. Keren, keren. Elizabeth harus berenang dengan hiu dan harus juga ikut menjaga hiu. Raja Ampat punya emas yang tinggal orang datang lihat, tetapi orang memberikan duit. Orang memberikan uang terus-menerus karena emas yang ada di Raja Ampat tidak bisa diambil. Cuma mesti dilihat saja, tetapi harus taruh uang di sana. Ini yang harus masyarakat Raja Ampat mengerti dan harus jaga itu baik. Sehingga emas ini terus memberikan kehidupan, memberikan masa depan yang baik bagi kabupaten ini dan Kabupaten Raja Ampat dan orang Raja Ampat itu sendiri. Awal-awal saya selaku orang arboret yang awal-awal seharusnya kami tidak pernah berenang dengan manta. Tapi begitu pas kami kerja di dunia penyelam, begitu pas menyelam dengan manta, ternyata saya berpikir bahwa itu benar-benar luar biasa sekali dan sesuatu yang tidak pernah saya alami begitu. Masyarakat sudah benar-benar merasakan dan berlomba-lomba bagaimana untuk berkompetisi di dalam pariwisata itu, yaitu ada yang sharing antar tamu, ada yang sharing bermimpi untuk bangun homestay, terus tiap hari kita harus jalan dengan orang bule di tengah kampung. Jadi saya ini bergerak debi dan pariwisata. Saya ini bergerak di dalam hutan. Kami punya perlindungan dalam hutan ini, saya sendiri mau katakan masih utuh sampai hari yang ada. Kalau burung cendrawasih, memang ragamnya saya tahu pas, dan saya
bikin seperti itu kan suaranya seperti itu. Suaranya seperti ini, suaranya seperti ini. Itu menurut kita punya moyang itu lebih khususnya untuk burung cendrawasih. Kami pikir bahwa dulu kami tidak tahu, tapi sekarang sementara kita punya kabupaten masih berjalan dan pariwisata masuk itu, kami tahu tempat kita harus dilindungi. Semua satwa. Kalau kita jaga konservasi ini betul-betul satu saat yang nanti kita dapat berkat. Mungkin besok lusa kita punya generasi nanti mereka nikmati sampai selama-lamanya. Nama saya Maria Fakdaber. Dan hari-hari itu kita pekerjaan saja. Jadi kita punya keterampilan ini, tamu-tamu yang datang itu yang beli. Jadi kira-kira satu topi itu 1 minggu begitu. Tamu-tamu yang datang dari kapal, dari speed, baru udah yang beli kita punya topi-topi ini. Dan topi-topi ini untuk kita jahit jadi uang ini untuk tempat anak-anak sekolah. Bertahun-tahun kita punya pekerjaan ini saja, anyaman ini. Yang keterampilan ini bukan mama sendiri, tapi ibu-ibu di sini semua. Orang tua kita pun belum lahir, anyaman dan pokoknya tradisional kita ini sudah mulai muncul dari dulu. Jadi anyaman itu kami digunakan untuk adat. Orang tua kami membuat adat istiadat, perkawinan yang kami sementara jalani dengan kehidupan kami di Raja Ampat ini, terutama kami di kampung Sawingraya. Dari kami, terutama ibu-ibu ya, kami harapannya sangat besar. Pertama, menjamin kehidupan ekonomi dalam kampung ini, sehingga anak-anak kami atau adik-adik kami yang pergi sekolah jangan begitu saja, tapi dari hasil ini kami bisa sekolah dan menjamin ekonomi rakyat yang ada di dalam kampung Sawingraya ini. Ya, yang kami mengharapkan itu lebih baik lagi. Awalnya LSM yang berbicara tentang konservasi di Raja Ampat, berbicara tentang laut, tapi itulah kami masyarakat lokal menanggapi hal itu adalah suatu hal yang sangat bertentangan dengan kehidupan kami sehari-hari. Sehingga sering kami katakan bahwa kenapa larang laut, baru kami mau hidup di mana. Ketika saya secara pribadi tahun 2007, saya masuk di Papua Diving sebagai karyawan di sana selama kurang lebih 3 tahun. Saya begitu belajar. Saya sendiri sadari hal itu bahwa ternyata apa yang selalu kami katakan itu maksud dan tujuan seperti ini, sehingga laut itu bukan dilarang, tapi kita tangkap yang teratur sehingga jangan habis tapi dia berkelanjutan. Homestay saya beri nama Nudi Branch Homestay. Di sekitar depan homestay mangrove yang ada ini banyak sekali Nudi Branch, sehingga saya berikan nama homestay saya, dia masih berkaitan dengan spesies yang ada di sekitar homestay saya. Homestay di Raja Ampat ini sangat membantu, sehingga membuka suatu lapangan kerja yang kecil di dalam setiap kampung masing-masing.
yang selalu berkunjung ke homestay saya itu dari berbagai negara dan juga Indonesia, karena semua homestay yang ada di Raja Ampat ada di www.stay Raja Ampat, sehingga seluruh dunia untuk mencari informasi untuk masuk ke Raja Ampat lewat website itu, sehingga di mana saja wisatawan dari berbagai negara sudah berkunjung ke sini. Saya tiba di Raja Ampat tahun 2002 dan saya datang di sana karena saya dengar tempatnya dan korang dan ekosistem luar biasa bagus. Saya tiba dengan kapal pesiar dan kita langsung ke Misul. Di Misul saya pertama kali injak pantai, dan di pantai ada tempat untuk nelayan yang mencari hiu. Nelayan sudah berangkat dari pantai, tapi di pinggir pantai, di lautnya ada bayi dari hiu, sirafnya sudah dipotong, dimati, dibiarkan di laut. Jadi dari waktu itu saya sudah tahu saya harus berkomitmen untuk menjaga ekosistem di Raja Ampat. Tidak bisa dibiarkan, kalau dibiarkan nanti habis semua, merusak dari manusia. Jadi visit sama misi untuk Misalika Resort untuk kerja bersama dengan masyarakat lokal dengan yayasan untuk menjaga lingkungan. Saya jadi salah satu bisnis yang masuk di sana, bisa buka lapangan kerja untuk masyarakat yang dulu nelayan, dan kita bersama bisa jaga hasil laut, bisa jaga karang, bisa jaga ikan untuk masa depan, untuk anak cucu mereka. Karena kita semua sudah lihat, kalau kita tidak menjaga, setiap tahun semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil hasilnya dari laut. Jadi bertiga, masyarakat lokal, tamu, sama resort, kita bisa jaga supaya untuk ke depan ada dan setiap tahun tambah lebih bagus. Kita kerja bersama dengan orang adat. Kita bantu mereka menjaga hak dan tempat dan hasil mereka. Kita buka patroli. Patroli kita orang adat, orang dari marga yang punya hak, orang dari komunitas dari Misul. Jadi itu mereka yang keluar untuk berhenti orang nakal atau orang luar datang untuk kasih hancur mereka punya lokasi. Nama saya Hader Yelfom. Terus saya di sini sebagai tokoh adat. Saya kan biasa pembeli hasil laut dari sudah mungkin menjelang 10 tahun lebih. Jadi saya bisa tahu sedikit-sedikit tentang perubahan yang mana yang sebelum perusahaan masuk dengan yang sekarang yang sudah perusahaan masuk. Saya sudah bisa merasakan bahwa setiap tahun itu hasil itu tadi tetap dia menurun. Karena dulu tidak ada orang yang istilah jahat. Jahat maksudnya dia merusak alam, dia bom, dia bius. Dulu tidak ada. Jadi kalau hasil itu 100% itu tetap masih 100%. Kalau sekarang sudah turun sampai 40% juga masih lagi. Ya karena ada pengaruh bom, pengaruh bius. Seperti pembom kan dari luar, pembiusan juga dari luar. Akhirnya terpengaruh putra daerah. Dia pengaruh ikut-ikut jejak seperti itu. Akhirnya sendiri yang merusak dia punya tanpa hidupnya sendiri. Makannya sendiri juga susah. Jadi sudah ada perbedaan jauh. Saya sebagai jabat kepala kampung selama 35 tahun yang berdomisili dan anak putra daerah Kampung Yelu.
menurut keluarga dan asal turun-temurun itu, saya dan keluarga termasuk orang Matbat asli. Yang punya keturunan sampai berakhir dengan kami ini 17 generasi. Saya punya tugas sebagai kepala kampung, yaitu sudah harus melindungi wilayah. Jadi wilayah yang seperti ini kan wilayah adat. Di sinilah kami harus punya tanggung jawab. Itulah sampai mendorong kita untuk bisa menjaga sambil menerima perusahaan Mr. Andi Misoleko Resort untuk mengelola atau masukkan para wisata di situ, di samping bisa menjaga lingkungan. Untungnya dari perusahaan wisata Mr. Andi juga lihat ke masyarakat, kemudian masyarakat punya hidup yang ada di wilayah kontrak ini pun ada bertambah. Hasil laut lola atau ikan sama saja. Jadi saya pikir bahwa untungnya kontrak yang kita bekerja sama dengan wisata ini, itu punya manfaatnya besar. Sejak kita mulai no-take zone, daerah larang tangkap, kita lihat perubahan jumlah ikan luar biasa, luar biasa. Di awal, salah satu contoh hiu. Waktu kita mulai di sana, hampir kita jarang lihat hiu. Kita menyelam, satu kali mungkin 10 kali kita lihat hiu. Satu kali kita menyelam, jarang lihat hiu. Tapi sekarang, itu sudah kembang, sudah ada banyak sekali. Setiap kali kita menyelam, kita lihat berapa macam hiu. Di dalam teluk di Mesoriko Resort, kita lihat ada sekitar 20 ekor hiu hitam, hiu reef hitam. Jadi mereka kembang sangat bagus. Dan ikan-ikan lain juga kembang banyak. Oh, alam pun seakan mengerti kawan. Di hari pesta pangku sagu, yeah, 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 yo, pangku sagu, yo, rame-rame, sambil menyanyi. Saya menghimbau kepada khususnya masyarakat ataupun tokoh-tokoh adat, tokoh agama yang bermukim atau terdapat di Misol Selatan ini, marilah kita sama-sama mendukung pelestarian alam, mungkin melalui para wisata segala macam, guna untuk kita mempertahankan keindahan alam yang ada di Misol Selatan ini, seperti itu. Coba bayangan, kalau kita bisa dapat semua masyarakat di seluruh Raja Ampat, masing-masing kampung bisa kerja bersama untuk bikin sama salah satu daerah yang dilindungi seperti no-take zone kita, hasilnya sangat bagus, luar biasa. Bukan cuma untuk konservasi, bukan cuma untuk ikannya, tapi untuk masyarakat sendiri, untuk ekonomi kampung juga. Kalau kita bisa bikin seperti itu, dan saya percaya kita bisa, itu paling satu di dunia. Sudah luar biasa hasilnya. Saya pikir apa yang sudah diterapkan di Raja Ampat merupakan salah satu model bukan hanya untuk Papua tetapi untuk seluruh Indonesia yang sangat baik bagaimana masyarakat bisa kelola mereka punya sumber daya laut. Raja Ampat merupakan salah satu tempat yang sangat istimewa di dunia tetapi juga sangat sensitif. Tetap akan ada beberapa pengaruh dari luar yang mungkin akan mau coba berubah apa yang adanya. Oleh karenanya kita harus semua was-was dan semua akan harus sangat membantu Raja Ampat, pemerintah maupun masyarakat, agar Raja Ampat
untuk selamanya adalah berlian untuk. Jadi saya mohon, saya menghimbau supaya ke depan itu dari semua kampung yang ada di Raja Ampat, supaya mereka harus sama seperti Arborek, tempat tertentu artinya salah satu tempat yang dikatakan konservasi, itu saya minta supaya semua orang tidak boleh melakukan aktivitas mancing. Dan tempat itu dijadikan bank ikan. Oleh sebab itu saya mengajak kita semua di Raja Ampat ini, kita lindungi secara khusus tempat konservasi seperti daerah perlindungan. Kita sebagai warga masyarakat adat ini, kita tidak boleh tinggalkan apa yang sudah dijalankan dari para leluhur sampai ke kita ini, generasi kita ini, ya terutama yang kita bicarakan di sini sasi, ya, itu perlu dipertahankan. Itu kita kembali ke iman, toh. Kita selaku manusia yang beriman patut kita mensyukuri. Nah, kita mensyukuri apa yang telah Allah kurniakan untuk kita, suku Raja Ampat. Nah, kita patut mensyukuri itu. Nah, dan jangan hanya mensyukuri, tapi kita perlu kita perlu jaga, supaya yang tadinya sudah dikenal baik, sudah dikenal kaya dengan kekayaan laut, ini bisa dipertahankan sampai ke generasi anak cucu kita. Ya, jadi untuk itu kami atas pemerintah daerah menyuruh seluruh masyarakat, ya, mari kita jaga, ya, kita lestarikan, karena dari laut lah kita makan, dari laut kita hidup. Untuk itu mari kita jaga sama-sama supaya hasil yang ada atau potensi yang ada tetap, bahkan waktu akan kita meningkat untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Raja Ampat. Ya. Masih ada kampung-kampung yang belum menerima secara langsung. Tetapi dampak dari konservasi itu mereka sudah rasakan. Nah, cuma mereka tidak bisa bedakan. Itu yang sehingga kami percaya bahwa suatu saat semua masyarakat Raja Ampat akan merasa Raja Ampat itu penting sekali untuk kehidupan mereka ke depan. Kita tidak bisa berbicara konservasi itu 1-2 kali atau cuma batas waktu tertentu, tidak bisa. Kita harus terus memberikan pengertian terus bahwa konservasi itu penting. Nah, karena cuma dengan cara konservasi kita bisa menyelamatkan sumber daya alam kita untuk bisa memberikan kehidupan bagi masyarakat itu sendiri. Yang jelas kalau harapan saya ke depan untuk masyarakat Papua, terutama anak-anak Papua ke depan, satu hal yang pasti bahwa saya pengen mereka itu maju. Saya pengen mereka sukses dan mereka bangga jadi orang Papua dan mereka harus sukses gitu di atas tanah Papua. Itu harapan saya. Saya pengen anak-anak Papua itu datang dengan rasa bangga bahwa I'm Papuan. Saya and I'm proud gitu loh sebagai anak Papua. Karena saya bisa sukses di tanah saya begitu loh.
Bagi saya Raja Ampat, kalau lagunya Edo Kondologit, Papua itu sepotong surga yang jatuh ke dunia. Jadi ini surga. Saya orang Ambon. Saya lahir besar di Papua, di Sorong. Dan saya mencintai Papua. Saya berharap orang Papua lebih mencintai tanah ini sendiri. Kalau ada banyak orang datang peduli dengan konservasi, karena kecintaan untuk tanah ini, orang Papua harus lebih. Gitu. Dan bagaimana lebih? Ya saya punya sikap hidup yang harus lebih menjaga tanah ini. Karena ini bukan sekedar untuk saya, habis ini habis. Ada banyak generasi ke depan yang perlu tanah ini tetap ada dalam keadaan yang baik. Seperti itu. Jadi harapan saya, kalau saya saja yang hanya lahir besar di tanah ini, cinta tanah ini, apa pula orang Papua asli harus lebih cinta tanah ini. Dan cintanya bukan bilang cinta saja. Cintanya harus dalam bukti kehidupan yang sungguh jaga tanah ini. Itu saja. Air. Tisu. Papua.